Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada dengan nomor NIM 2020 11 368. Di sini saya mau memenuhi tugas pendidikan agama, yaitu tugas ceramah. Dan di sini saya mengambil tema Islam dalam bidang ilmu dan agama, kebudayaan dan kearifan lokal. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengenai pasang surut. Suatu ketika mencapai puncaknya kejayaan dan di saat yang lain mengalami pengunduran. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dalam perspektif sejarah, perkembangan ilmu-ilmu keislaman mengalami pasang surut. Suatu ketika mencapai puncak kejayaan dan di saat yang lain mengalami kemunduran. Masa keemasan sejarah politik dunia Islam biasanya dipetakan ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik 650 sampai 1250 Masehi, periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan periode modern 1800 sampai sekarang. Dari ketiga periode tersebut, yang dikenal sebagai masa keemasan adalah periode klasik, yang antara lain ditunjukkan dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan. Akrelisasi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam sangat tampak setelah masuknya gelombang Helenisme melalui gerakan penerjemah ilmu-ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab, yang dipelopori Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Beliau mengirimkan utusan ke kerajaan Romawi di Eropa untuk membeli sejumlah manuskrip untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Penerjemah ilmu pengetahuan dan filsafat Yunani oleh umat Islam bersifat selektif dan kreatif. Yang diterjemahkan adalah filsafat dan ilmu-ilmu yang memberikan kemaslahan bagi umat Islam seperti kedokteran, pertanian, astronomi, ilmu bumi, ilmu ukur, dan ilmu bangunan. Sedangkan sastra Yunani ditinggalkan karena banyak berbau tahayul dan syirik. Dan ilmu-ilmu terjemah tersebut tidak diterima begitu saja, melainkan dikembangkan dan diislamkan mengingat pertumbuhan ilmu-ilmu Yunani kuno bersifat sekunder. Oleh karena itu, perkembangan ilmu Islam sangat berbeda dengan perkembangan di Yunani. Pengetahuan modern melalui pemikiran kaum intelektual Eropa pasca Renaissance. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di era klasik setidaknya disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, etos keilmuan umat Islam yang sangat tinggi. Etos ini ditopang ajaran Islam yang memberikan perhatian istimewa terhadap ilmuwan dan aktivitas ilmiah. Kedua, Islam merupakan agama rasional yang memberikan porsi besar terhadap akal. Ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam klasik adalah sebagai dampak dari kewajiban umat Islam dalam memahami alam raya ciptaan Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alam raya diciptakan untuk kepentingan manusia. Untuk itu alam dibuat lebih rendah, musakhar dari manusia. Masa kemunduran, yang sering disebut-sebut sebagai momentum kemunduran umat Islam dalam bidang pemikiran dan perkembangan ilmu adalah Kritik Al-Ghazali 1085 sampai 1111 Masehi. Indonesia sangat nampak dikotomi seperti penggunaan istilah pendidikan umum, pendidikan agama, sekolah, madrasah, departemen agama, departemen pendidikan, pendidikan agama berada di bawah naungan departemen agama, dan pendidikan umum di bawah naungan departemen pendidikan. Dikotomi juga terlihat pada pembidangan ilmu-ilmu keislaman yang dibuat Departemen Agama berdasarkan keputusan Menteri Agama nomor 110/1982 tanggal 14 Desember 1982 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan PTAI Perguruan Tinggi Agama Islam. Dalam keputusan tersebut, ilmu dalam Islam terbagi menjadi 8 kelompok. 1. Kelompok Al-Quran Al-Hadis, 2. Kelompok Pemikiran dalam Islam, 3. Kelompok Fikih dan Pranata Sosial, 4. Kelompok Sejarah dan Kebudayaan Islam, 5. Kelompok Bahasa, 6. Kelompok Pendidikan Islam, 7. Kelompok Dakwah Islam, dan 8. Kelompok Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam.
Islam dalam bidang kebudayaan. Indonesia bersama negara-negara Islam lainnya berkomitmen untuk mengembangkan kebudayaan dalam perkembangan Islam. Karena budaya memainkan peranan penting untuk menyeimbangkan kehidupan sosial, ekonomi, kebangsaan, bahkan soal kehidupan beragama. Tanpa kebudayaan kami tak bisa menjaga kehidupan yang harmonis dan penuh kedamaian di Indonesia yang memiliki keberagaman. Budaya bisa menjadi perhubungan antara perbedaan, kata Nuh, yang disampaikan dalam bahasa Inggris di hadapan peserta konferensi. Republika.co.id, Madinah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M. Nuh menyampaikan pendapat pada konferensi. Nuh mengatakan Indonesia memiliki pengalaman menggunakan kebudayaan sebagai alat bersatu, yaitu merawat warisan budaya, mengembangkan budaya dengan mengikuti perkembangan zaman, dan membuat warisan budaya memiliki manfaat untuk orang banyak. Karena antara masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang saling berhubungan, katanya. Indonesia juga memiliki tradisi dialog dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Islam dalam bidang kearifan lokal. Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin sangat menjaga hubungan baik sesama manusia di tengah-tengah kehidupan umatnya agar terjaga persatuan dan persaudaraan yang harmonis. Dalam bidang muamalah, umat Islam dalam berkembang harus selalu menghargai berbagai kearifan lokal yang tidak melanggar syariat Islam dan wajib meluruskannya. Manakala bertentangan dengan syariat Islam, sehingga kearifan lokal tetap harus tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sebaliknya, karena tidak semua kearifan lokal sesuai dengan syariat ajaran Islam. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Karena kearifan lokal ini terjadi satu kesatuan untuk masyarakat setempat. Masyarakat di setiap daerah pun memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, tergantung dengan kultur dan kebiasaan masyarakat itu sendiri. Kearifan adalah kebenaran yang bersifat universal, sehingga jika ditambahkan dengan kata lokal maka bisa mereduksi pengertian kearifan itu sendiri. Setiap kali kita berbicara tentang kearifan, maka setiap itu pula kita berbicara tentang kebenaran dan nilai-nilai universal. Menentang kearifan lokal berarti menolak kebenaran universal. Kebenaran universal itu sesungguhnya akumulasi dari nilai-nilai kebenaran lokal. Tidak ada kebenaran universal tanpa kearifan lokal. Jadi tidak tepat memperhadap-hadapkan antara kearifan lokal dan kebenaran universal. Kearifan lokal sudah menjadi istilah bagi nilai-nilai istimewa dan unggul di dalam suatu masyarakat. Mungkin anggapan itu benar, namun masih mengesankan sebuah kearifan lokal tidak serta-merta diterima sebagai kebenaran universal, melainkan harus menunggu waktu yang cukup lama untuk diakui sebagai kearifan bangsa yang melintas sejumlah nilai-nilai etik. Dalam era globalisasi saat ini, kearifan lokal semakin diperlukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh hukum formal kita yang bersifat general. Kearifan lokal juga bisa menyelesaikan konflik yang bertema keagamaan. Biasanya para pihak yang bertikai mempunyai agama, aliran, dan mazhab yang berbeda, tetapi memiliki kebudayaan leluhur yang sama. Budaya luhur inilah yang berpotensi menjembatani para pihak yang bertikai. Budaya luhur yang merupakan istilah lain dari kearifan lokal ini dapat mencairkan kembali hubungan yang renggang satu sama lain. Menurut pakar kebudayaan Kuncoroningrat dalam bukunya bahwasanya dalam adat istiadat akan ditemukan 3 wujud kebudayaan. Pertama, wujud kebudayaan sebagai ide, gagasan, nilai, atau norma. Kedua, wujud kebudayaan sebagai aktivitas atau pola tindakan manusia dalam bermasyarakat. Ketiga, wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sebagai definisi tersebut, maka tradisi adat istiadat merupakan suatu kesatuan yang terpolakan, tersistem, dan terwarisan turun-temurun. Nilai-nilai yang dianut dalam sebuah tradisi pada masyarakat tertentu, misalnya nilai Sri, Napaj, harga diri, dan rasa malu,
di Makassar adalah suatu kekayaan leluhur yang hingga hari ini masih diyakini masyarakat Bugis Makassar. Demikian ceramah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.